Perkenalkan, nama saya Vanessa Gosdili dengan NIM 118. Saya akan membacakan ringkasan buku pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Bertitik tolak dari kata pengantar inilah maka PIH merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dan segala bentuk manifestasinya. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari jus dan juris yang artinya hukum atau hak. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu bentuk pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa subjek di mana ilmu hukum adalah hukum dari segala suatu fenomena dalam hidup manusia di mana dan kapan saja. Dengan demikian hukum dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ke dalam ilmu hukum. Menurut J. van Alpendorff berpendapat bagian-bagian hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Menurut J. B. H. Bellefroid membagi hukum atas dogmatik hukum, pembandingan hukum, sejarah hukum, ajaran hukum umum. D. Pendapat para pakar hukum. Menurut Dr. Sujono Dirjosisworo sejarah hukum mengatakan bahwa PHI itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi sarjana hukum yang mengatakan dalam dunia studi hukum PIH termasuk dalam pelajaran dasar basis dan fak, oleh karena itu PIH bukan mata pelajaran latihan praktik dalam jabatan negeri atau swasta. Namun pelajaran PIH harus dikuasai bagi yang ingin belajar cabang-cabang hukum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet yaitu Undang-Undang Perguruan Tinggi di Negeri Belanda. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH yang pertama, memberikan introduksi atau perkenalan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bukti-bukti hukum penting, peran dan fungsi PIH. Dari segi sejarah, PIH di berbagai negara diajarkan di perguruan tinggi. Di Jerman, PIH diajarkan sebagai Einführung in die Rechtswissenschaft. Tahun 1920, Onderwijswet di Belanda memasukkan PIH di perguruan tinggi hukum dengan istilah Einführung in die Rechtswissenschaft. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Arti hukum dari segi hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-kas yang selanjutnya diambil dari ahli bahasa Indonesia menjadi hukum. Arti hukum dari segi raj. Raj berasal dari bahasa rectum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Arti hukum dari segi ius. Kata ius berarti hukum berasal dari bahasa Latin yaitu iuber, artinya mengatur atau memerintah. Arti hukum dari segi lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata lecere. Lecere yang artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang yang baru diberi perintah. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Menurut Prof. Dr. P. Bors, menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua, menurut Prof. Dr. Van Kan yang bukunya dikenal dengan Inleiding tot de Rechtswetenschap, juris di negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat
memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. C. Peran dan fungsi hukum. Yang pertama, masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan dan timbullah hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Disinilah hukum mempunyai peran yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Yang kedua, keadaan kehidupan masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Fungsi hukum. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang keempat, sebagai fungsi kritis. D. Tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli. Yang pertama, menurut Dr. Wirjono Projidikoro, sarjana hukum. Dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Prof. Subekti, sarjana hukum, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Prof. Subekti, sarjana hukum, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Yang ketiga, menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Alpendorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. E. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. 4 macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti historis. Tempat kita menemukan hukumnya dalam sejarah dari segi historis. Yang kedua, sumber hukum dalam arti sosiologis. Merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti misalnya agama, pandangan agama. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti filosofis. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. Yang keempat, sumber hukum dalam arti formil. Sumber dilihat dari kata terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku dan mengikat hakim dan penuntut. F. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Penggolongan hukum yang pertama, hukum tertulis, meliputi hukum, undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Yang kedua, hukum tak tertulis, meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang, hukum traktat, hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu. Yang kedua, berdasarkan kepentingan yang diatur, hukum privat dan hukum publik. Yang ketiga, berdasarkan hubungan antar hukum, hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, hukum privat internasional. Yang keempat, berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum. Yang pertama, ius constitutum. Yang kedua, ius constituendum. Yang ketiga, hukum objektif. Yang keempat, hukum subjektif. Berdasarkan kerja dan sanksi. Hukum kaidah, hukum sanksi, hukum memaksa, hukum mengatur. Berdasarkan kekuasaannya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Berdasarkan sifatnya, hukum paksa, hukum tambahan. Bagian 3, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. A. Kaidah sosial. Kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Yang pertama, kaidah susila. Kaidah yang paling tua dan paling asli juga terdapat dalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk sosial. Yang kedua, kaidah kesopanan. Ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat. Yang ketiga, kaidah agama. Norma sosial yang aslinya dari Tuhan, yang isinya larangan, perintah, dan ajaran. Yang keempat, kaidah hukum mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat.
B. Penggolongan kaidah. Yang pertama, tata kaidah dalam aspek pribadi, kaidah agama, kaidah kesusilaan. Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi, kaidah kesopanan, kaidah hukum. Hubungan antar kaidah, hubungan dengan kaidah lainnya. Yang pertama, hubungan positif, yang ini hubungan yang saling memperkuat. Yang kedua, hubungan negatif, yang ini hubungan yang saling melemahkan. Bagian 4, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. 2. Objek hukum. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. 3. Peristiwa hukum. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. 4. Hubungan hukum, hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. 5. Hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan dari segi aktif daripada hubungan hukum. 6. Perbuatan hukum. Setiap perbuatan manusia dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. 7. Bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tidak tergantung pada kehendak. Perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan kewajiban si pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. 8. Masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Bagian 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. 1. Antropologi hukum. Suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19 waktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. 2. Sosiologi hukum. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hukum timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dalam gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari perorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat. 3. Psikologi hukum. Suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu hukum pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. 4. Sejarah hukum. Suatu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Studi mengenai sejarah hukum akan menghasilkan keuntungan sama seperti mempelajari sejarah hukum. Salah satu keuntungannya adalah bahwa pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. 5. Perbandingan hukum. Yang pertama, perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat dipergunakan semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, bahkan dapat digunakan di bidang ekonomi, eksata, dan teknik. B. Perbandingan hukum sebagai hukum pengetahuan. Perbandingan hukum sebagai hukum pengetahuan melangkah lebih jauh dibandingkan meneliti adanya persamaan dan perbedaan. Perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan. 6. Tujuan perbandingan hukum. Yang pertama, hukum usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. Yang kedua, usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum. 7. Fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama, A. Fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Pembagian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang.
Era pembangunan ini meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. B. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi atlet, research, dan pembuatan hukum baru. C. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apalagi juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi dan psikologi. 8. Manfaat daripada perbandingan hukum. A. Bermanfaat sebagai unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini dapat bersifat nasional dan internasional. B. Bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling mengerti suatu bangsa. Hubungan serta pergaulan diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Karena tidak ingin adanya keretakan, maka perjanjian tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. C. Bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Dengan pengetahuan keadaan hukum, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. Dia bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdata internasional. Perselisihan yang bersifat hukum perdata internasional adalah suatu perselisihan yang timbul antar warga negara dari suatu negara dengan warga negara lain dalam bidang hukum perdata.